Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas tentang distinctive features. Jadi ini adalah materi tambahan atau sebenarnya apa ya, additional information saja untuk kalian setelah kita kemarin belajar tentang places and manners of articulations. Jadi sebelum teman-teman membuka materi ini tentang distinctive features, ada baiknya kalian sudah paham betul tentang places and manners of articulations. Kenapa? Karena dua bab sebelumnya itu merupakan fundamental atau basic sebelum kita membahas tentang distinctive features. So, distinctive features itu adalah sebuah ide yang pertama kali dikembangkan oleh Roman Jacobson. Kalau kita belajar linguistics, kita akan sering sekali mendengar Roman Jacobson karena memang dia adalah apa ya, seorang linguist yang memang mencoba sering membuat sekali apa ya, karya-karya di dunia linguistics. Dan salah satunya adalah tentang membuat satu set phonology, perbedaan yang ada di phonology, bagaimana kemudian aspek-aspek dalam bahasa, eee, ilmu bahasa, bunyi seperti apa, dan apa sih pentingnya kita mempelajari distinctive features. Jadi distinctive features itu bermula dari, apa ya, konsep di mana ketika kita mengucapkan beberapa kata dengan beberapa huruf di dalamnya, kita terdengar kesusahan untuk membedakan. Let's say misalnya ada orang yang bilang UNY sama UMY itu pasti agak-agak sama ya. Atau misalnya ada bilang bapak, bapak apa papa. Oke. Agak-agak sama. Kenapa? Karena memang kedua sounds ini itu dia memiliki distinctive features. Dia punya fitur-fitur, ciri-ciri atau karakteristik yang hampir sama sehingga sehingga sifatnya itu tadi hampir sama, ketika kita ucapkan maka akan sulit kita membedakannya. Dalam bahasa Inggris pun juga seperti itu. Kita akan kesulitan untuk membedakan beberapa sounds karena memang mereka memiliki karakteristik yang hampir sama, sifatnya yang hampir sama. Nah, inilah yang akan kita bahas. Harapannya adalah ketika teman-teman sudah paham tentang distinctive features, maka kamu akan paham, oh oke, ternyata sounds ini berbeda dengan sounds itu. Perbedaannya ada entah di placesnya atau di mannersnya. Sehingga dengan memahami perbedaan tersebut, maka nanti kamu akan bisa dengan mudah membedakan setiap kata yang diucapkan. So, ada beberapa major class features. Yang pertama itu consonantal, yaitu bunyi yang diproduksi pada obstructions dengan obstruction semburan yang ada di oral cavity kita. Kemudian yang kedua ada approximant. Approximant itu berarti ada constrictions di mana biasanya terdapat frictions. Frictions itu apa ya, beberapa bunyi yang memang dia disebut dengan syllabic. Syllabic. Syllabic itu nadanya naik. This is called as approximant. Yang ketiga adalah sonoran. Sonoran itu adalah bunyi yang diproduksi dengan adanya vocal tract configuration yang dia menuntut spontaneous voicing. Misalnya adalah bunyi-bunyi obstruent. Jadi bunyi-bunyi yang berisik yang kalau kamu ngomong liurnya tuh muncrat. Apa sih? Iya, nyembur gitu. Nah, itu namanya sonoran. Oke. Beberapa bunyi seperti affricates, fricatives, nah itu disebut dengan sonoran. Nah, ini adalah matriksnya sebenarnya sudah ada, tapi nanti kita akan bikin menjadi lebih sederhana lagi. Apa yang akan kita lakukan di distinctive features itu seperti ini, teman-teman. So, misalnya kalian susah membedakan bunyi dan bunyi en, maka yang harus kamu lakukan adalah membreakdown kedua bunyi ini menjadi beberapa features sehingga nanti kita akan tahu perbedaannya seperti apa. Contoh,
Kalau bunyi itu pertama ya, yang harus kita tuliskan adalah apakah dia voiced atau voiceless. Voice itu berarti ingat dia memiliki higher atau stronger vibration, while voiceless itu berarti less vibrated. Nah, kalau dia sifatnya itu voiced, maka kamu tulis plus. Begitupun dengan N, tulis plus. Jadi disejajarkan. Kamu sejajarkan voice, voice. Yang kedua, mereka sama-sama voiceless. Oke. Yang ketiga, M, voice sound itu dia sifatnya adalah bilabial. Bilabial itu berarti kan producingnya tempatnya itu ada di dua bibir ya. Oke, berarti dia plus bilabial. Nah, kalau kamu sudah tuliskan M itu plus bilabial, bagaimana dengan N? N itu minus bilabial. Jadi kamu ngerjakannya itu jangan M, kamu runtut semua, baru N. No, tapi saling disejajarkan. Pertama, bagaimana soundnya. Kedua, plusnya itu ada di mana. Oke. Yang ketiga, itu adalah manner. Mannernya kayak gimana? Sorry, this one. Mannernya seperti apa? Gitu. Jadi plusnya itu bilabial, kalau N itu minus bilabial. Nah, kalau N itu plusnya bukan di bilabial, maka tempatnya ada di mana? Oh, ternyata N itu ada di alveolar. Karena N itu di alveolar, maka M itu not alveolar. Tidak akan ada satu sounds yang dia menempati dua places. Hanya satu. You got my point? Oke, kita lanjutin. So, tadi sudah place-nya. Nah, sekarang bagaimana dengan manner? So, manner itu untuk sound itu ada di nasal karena memang bunyi hidung ya. Hal yang sama juga dengan bunyi ada di nasal. Nah, ini adalah distinctive feature. Dari sini kita bisa membuat kesimpulan bahwa sound dan sound itu memiliki perbedaan pada place-nya. Ada di bilabial, ada di alveolar. Jadi ketika kamu memproduksi bunyi maka harus mingkem, tetapi when you produce maka mulutnya dibuka agak lebar. Bibirnya jangan nutup. Kalau bibirnya nutup maka bunyinya akan sama seperti sehingga menyusahkan atau membuat bingung. Coba sekarang kalian coba kerjakan gimana sih bedanya bunyi peh dan deh. Lalu bunyi deh dan deh itu biasanya sama geh. Oke, lalu keh dan teh. Lalu es dan z. Kalian kerjain ya. Coba-coba deh. Nanti kamu akan bisa melihat bahwa ternyata sounds tersebut mereka punya perbedaan di mana saja. Ingat, yang pertama kamu tulis apakah mereka voiced atau voiceless, vibrationsnya seperti apa, lalu tempatnya seperti apa, lalu mannernya seperti apa. Jadi kita sejajarkan. Jangan kerjakan satu voice selesai baru kamu kerjain yang lain. No, tapi harus sejajar. The next one yang akan saya bahas adalah tentang aspirated versus non-aspirated. Kalau kita membunyikan sebuah sound, satu sound itu dia punya variasi. Ada yang bunyinya berisik, letupan, ada letupannya. Ada juga yang tidak ada letupannya. Oke, jadi aspirated itu terdapat letupan, kalau non-aspirated itu tidak ada letupannya. Maksudnya, kalau kita punya sounds peh, itu dia bisa punya dua alofon. Alofon itu variasi bunyi. Jadi bisa jadi peh tebal atau peh ringan. Nah, bedanya adalah seperti ini. Jadi kalau misalnya kita punya sound peh ada di depan, maka kamu bacanya itu tebal. Put, 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 pot, pot, dan sebagainya. Bacanya tebal. Tapi kalau non-aspirated, itu kamu bacanya tipis. Spot. Jadi nggak spot.
Tidak seperti itu. Itu disebut dengan non-aspirated. Contohnya misalnya gini, ada beberapa kata yang misalnya P-nya di depan ya, pot, put, park, I was in the park. Kemudian kalau yang di tengah spot, bukan spot, tapi spot, spoon, splash, atau mungkin kita bisa tambahi dengan cap. Oke. Nah, oke, berarti dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa fonempe menjadi plus aspirated, maksudnya punya sifat aspirated. Ini bacanya ketika dia, ketika dia berada di awal kalimat. Kalau tandanya seperti ini, berarti di awal kalimat. Kalau tandanya seperti ini awal, ini akhir. Oke, jadi gitu. Yang kedua, kalau dari sini kita juga bisa melihat ya okonata kalau di tengah sama di akhir dia nggak dibaca cap atau spot. No, tapi tipis. Spot, cap, seperti itu. Jadi kita bisa menarik kesimpulan, membuat rumusnya menjadi fonempe menjadi non-aspirated karena tidak aspirated berarti kita tulis minus aspirated ketika ketika elsewhere. Ketika dia posisinya ada di manapun. Maksudnya gitu. Oke. Semoga mudah dipahami dan kalau misalnya nanti ada pertanyaan kita bisa diskusikan pada saat pertemuan besok. Terima kasih.